Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi al-kiram. Ila hadrati sultanil awliya al-ghawsi as-samadani al-wail qutubi rabbani sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati Hujjatil Islam Syekh Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirrah. Hadrati Syekh Abil Hasan Ali bin Hisham Al-Kailani wa ila hadrati Syekh Abil Hasan Asy-Syadili qaddasallahu sirrah. Wa ila hadrati jami' ulama'ina al-kiram khususan Syekh Nawawi Al-Bantani, hadrati Syekh Khalil Bangkalan, hadrati Syekh Hashim As'ari Jombang, muassis Jam'iyyati Nahdlatul Ulama, wa ila hadrati masyayikhina khususan Kiai Ruhiyat Ilyas Ruhiyat, Kiai Dudung Abdul Rahim Ruhiyat Cipasu, wa ila hadrati Kiai Abdi Abdullah Mahfuz Babakan Tipar Sukabumi, hadrati Kiai Masquro Tipar Sukabumi, hadrati Matang Kupoha Karawang Matu Bagus Bagus Sempur Abu Yadim Yati Banten Abu Syair Martam Jahid Abdul Salam Cirebon Mu'ammi Kiai Bunyamin bin Syafi'i wa jaddi wa Syafi'i bin Bahdausin wa azwaji musuri wa furihim wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ghafarallahu dzunubahum wa khatayahum wa nakhussu walidayya Allahumma ighfir lahumma. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jemaah Facebook rahimakumullah. Alhamdulillah pagi hari ini cukup cerah. Kita masih bisa bersama walau melalui udara. Bisa menikmati secangkir kopi, semangkok bubur, sepiring nasi uduk, dan tentu saja sebatang rokok. Ya. Kita masih bisa mendengar nyanyian burung, kokok ayam, serta deru mesin kendaraan. Ini tiada lain adalah merupakan karunia yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur atas segala nikmatnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk KM kelas Ustadz Farid Mawardi. Segera di toilan ya, itu teman-teman kita yang lain, jemaah Facebook yang lain yang kayaknya masih belum keluar. Ada saudara Maulana Ghafur dari Saung Berkah. Alhamdulillah kemarin Saung Berkah kedatangan Kiai Haji Taji Yasin Maimun Zubair Gus Yasin, ya, Wakil Gubernur Jawa Tengah. Ada Empok Ida Farida Sekolah Insan Cita Kalideres. Alhamdulillah, terima kasih Po. Ada Muhammad Supriyatna, kemudian ada Ibu Rina kemarin absen Hampura, ya, di Hampura Bu. Kemudian ya teman-teman yang lain, Mbah Uye Mubarak, Mbah Uye nih, alhamdulillah hadir. Itu Bah udah ngaji. Babong kan Agus dan mau balik mau ngaji. Ya. Jadi mau balik sugan. Pokoknya kita harus ngaji. Ya. Sahabat sayang bagaikan kepompong ajengan Syahruddin Haris di Singaparna Tasikmalaya.
nembe ngaos barudak. Nah, ngaosna bari nge-share ya. Terima kasih Aki Udin. Teh Cucu Hamidah, Uceng dan Ucup sudah pada adus ini belum? Ya, pengawalnya Haji Iskandar, haji yang paling mabrur di dunia. Nah, Mang Din Mulyana, Dindin Ibrahim, Sekjen MPPK Aceh. Ada Gus Abdul Wahid Rusdi. Nah, terima kasih Gus. Jenengan belum tidur kayaknya ini. Teh Cucu Hamidah ya, terima kasih. Ada Nuri Askar, ada Mukhlis Ramadan. Semua yang hadir, semoga sehat-sehat selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita lanjutkan. Kemarin masih membahas tentang bahayanya kedua mata. Ketika mata kita memandang sesuatu yang tidak halal, baik lawan jenis maupun pandangan mata kita ini memandang seseorang dengan penuh sinis, dengan istihza, ngaguguyonkeun, penuh penghinaan. Dan itu sangat amat merusak hati kita. Sampai dikatakan, ya kharbal aqli wal qalbi wa ya kharbal qarbi. Wahai orang yang rusak akal dan hatinya, bagi mereka yang memandang orang lain dengan pandangan menghinakan kepada sesamanya. Walil Qadil Arjani, ada sebuah syair yang dinisbatkan kepada Al-Qadi Al-Arjani. Beliau bersyair seperti ini. Tamatta'tu ma ya naziraya binadratin fa'auradtu ma qalbi asyarral mawaridi a'yana yakafa'an fuadi fa'innahu minal bughsa yusnaini fi qatlin wahidin. Seperti yang saya sudah sampaikan bahwa alhamdulillah saya mendapatkan terjemah bebas dari kedua bait ini dari Al-Mukarram Kiai Haji Ulil Absar Abdallah, intelektual NU. Gus Ulil alhamdulillah melalui WhatsApp membalas permohonan saya untuk menerjemahkan kedua bait ini. Terima kasih Gus. Wahai kedua mataku, kalian telah menikmati penglihatan, lalu kalian telah menyebabkan hatiku tercebur ke dalam seburuk-buruknya lubang. Wahai kedua mataku, kendalikanlah diri kalian terhadap hatiku, sebab persekongkolan untuk membunuh satu orang, yaitu hatiku, itu adalah merupakan konspirasi atau bugot yang tidak benar. Nah, jadi dua bait ini memperkuat apa yang disampaikan kemarin, bahwa mata, dua pasang mata kita, ya, dua mata kita ini kadang-kadang menyebabkan kita tercebur ke dalam sesuatu yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala Aliun karramallahu wajhah, diperkuat lagi oleh pendapatnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, seorang menantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga sepupunya beliau. Al-uyunu masaidus syaitan. Ini lebih dahsyat lagi Imam Ali ini, bahwa mata itu, maksudnya pandangannya adalah masaidus syaitan, tempat berburunya setan.
Jadi kalau ada seseorang yang mau mancing seperti uceng, ya, tempat berburunya ya di kolam atau di sungai atau di laut. Kemudian ada seorang pemburu, ya tempat berburunya di hutan. Misalnya Ucup bawa senjata berlaras panjang. Nah, mau mencari mencek, ya, maka Ucup berburunya pasti ke hutan. Nah, setan tempat buru-burunya adalah mata kita. Wal ainu anfadzul jawari sur'atan. Kata Imam Ali, dilanjutkan ini, mata itu adalah merupakan anggota tubuh yang sangat cepat pengaruhnya. Dari mata itu ya turun ke hati langsung. Kemarin saya bilang, semua orang pada tahu dari mana datangnya lintah, dari sawah turun ke kali, dari mana datangnya cinta, ya dari mata turun ke hati. Mata ini anggota tubuh yang paling cepat memberikan reaksi kepada hati. Wa asyaddu sur'atan, dan yang paling dahsyat bantingannya, getarannya, sehingga dari mata itu orang bisa jadi marah. Dengan mata, dengan pandangannya orang bisa jadi sedih. Dengan pandangannya orang bisa jadi terharu. Dengan pandangannya orang bisa jadi tertawa. Faman atsba'a jawarihahu nafs, faman atsba'a jawarihuhu nafsahu fi ta'ati rabbih faqad wassala amaluh, atau wassala amalah. Barang siapa yang mengikuti, barang siapa yang anggota tubuhnya, tangannya, kakinya, ya termasuk pandangannya, telinganya, mengikuti nafsunya, keinginannya untuk taat kepada Tuhannya, faqad wassala amalah, maka dia sudah sampai kepada cita-cita yang diharapkannya. Jadi kalau kita ingin sampai kepada cita-cita yang diharapkan, yaitu bersihnya hati kita dari segala sesuatu yang bisa menghalangi kita kepada Allah, kalau kita ingin wusul kepada Allah, maka anggota tubuh kita, pendengaran, penglihatan, tangan, kaki, sekujur tubuh ini harus mengikuti keinginan kita di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya nafsu itu dikendalikan oleh akal. Wa man atsba'a jawarihahu nafsahu fi naili lazzatihi faqad ahbata amaluh. Barang siapa yang anggota tubuhnya mengikuti keinginannya, mengikuti nafsunya, fi naili lazzatihi, untuk mendapatkan kelezatan nafsu itu, faqad ahbata amaluh, maka telah sia-sialah, hancurlah segala amal perbuatannya. Kalau kita tidak ingin sia-sia, amal kita tidak ingin hancur, maka hendaklah anggota tubuh kita jangan mengikuti nafsu dalam keburukan. Fi naili lazzatid dunya, untuk mendapatkan kelezatan dunia. Tong digugu wae lah. Lamun panon ningali aya anu ngahina urang, telinga mendengar ada yang menghina kita, maka menurut nafsu kita harus melayani dia. Bila perlu sekalian diajak duel. Ya, tapi berarti ya faqad ahbata amaluh. Amal-amal kita itu akan sia-sia belaka. Maka kita harus menahan nafsu kita
kendalikanlah apa itu nafsu kita dengan sekujur tubuh kita ini untuk tidak melakukan atau tidak mengejar kelezatan dari dunia itu. Wa ansyadu, dan pendapat Imam Ali ini juga diperkuat oleh para penyair. Begini, idza ma sagat nafsul muridi li ta'atin walima tashabaha lil ma'asi syawaib wa atba'aha fi'lul jawarih kulliha fatilka alaihi an umun wa mawahibun wa mawahibu talaqat fi daril khuludi karamatun idza jabbalil asi sanamun wa gharibun. Idza ma sagas nafsul murid li ta'ah wa lima tashabba lil ma'asi syawaib wa atba'aha fil jawari kulliha fatilka alaihan umun wa mawahib. Jika nafsu seorang murid, jiwa seseorang itu condong itu cenderung melakukan ketaatan dan meninggalkan semua maksiat yang sama merupakan cacat, diserupakan sebagai sebuah keaiban bagi dia. Kemudian wa asbaha fi'lul jawarih, lalu seluruh anggota tubuhnya melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh nafsu untuk menjalankan taat, meninggalkan maksiat kulliha semuanya. Fatilka alaihi an umun, maka di sanalah terdapat kenikmatan, anugerah-anugerah yang Allah berikan, wa mawahib, dan karunia-karunia, pemberian-pemberian Allah, baik secara lahir maupun secara batin, akan dirasakan oleh orang yang nafsunya mendorong anggota tubuhnya untuk melakukan taat. Talaqat sufi darul khuldi karamah, dia akan mendapatkan kemuliaan di tempat yang abadi nanti, di akhirat, di surganya Allah. Idza jabbal aziz sanamun wa gharib, andai kata seorang yang maksiat itu bisa memutuskan punuk dan bahunya. Artinya ketika seseorang bisa mengendalikan nafsunya, itu mengendalikan seluruh anggota tubuhnya untuk melakukan taat kepada Allah, meninggalkan maksiat kepadanya, maka di sanalah terdapat karunia dan pemberian yang sangat besar yang Allah berikan kepada orang tersebut, dan dia akan mendapatkan karamat, mendapatkan kemuliaan nanti di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bisa mengendalikan nafsu kita dengan akal, sehingga nafsu ini mendorong apa itu sekujur tubuh kita, dari mulai mata, telinga, bibir, lisan kita, kemudian tangan dan kaki kita, semuanya untuk sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya dalam rangka taat kepada Allah dan meninggalkan maksiat kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ngopi dulu, ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Pong, ngopi pong. Ada Ibu Lela Maulida, ya, ini Ibu Nyai Syahruddin Haris, istrinya Akiuddin. Terima kasih Bu Lela. Neng Jiul udah bangun, Neng Jiul, Bu Lela. Ada Kang Ai Syarif Hidayat, pimpinan Pondok Pesantren Darul Kokok, Banjaran, Bandung. Terima kasih Kang Ai. Haji Muhtar, nuhun Ji. Aduh, alhamdulillah, nuhun Ji. Tuh,
Jazakallah hasanal jazanya. Semoga Allah membalas segala kebaikan haji. Ya. Ada Mas Breo. Kemudian ada Asep Turmudi. Haji Iskandar sudah adus rupanya nih. Ada Irfan Bakir, Saudi, ya, Mas di Gresik, ya, Jawa Timur. Terima kasih Cak. Ada Pak Riyadi Ngasiran, makasih Mas di Surabaya. Ada Ibu Heni Puspitasari, hadiroh, bagus. Mana Bapak Atanya? Ya, Laskar Begundal, komandan dari Satuan Brimob Polda Jabar. Ya, ada Kang Mus, Jipidud, ngaji ngopi ngudut. Ya. Mas April juga sama bisa hadir, alhamdulillah. Ada Minur Hasanul Hikayah, Haji Dadang, dangdut Haji Dadang, Ketua MWC Cibuaya. Nanti ketemu habis Jumat ya, insya Allah ya. Dan Haji Dadang ini. Ada Haji Ujang Yusuf SAG, sudah adus rupanya ini Haji Ujang, Ketua Lembaga Dakwah NU Kerawang. Ada ya Haji Ema Maimunah, ada Dadang Rahmat dari Teluk Jawa Barat, Pesonaku. Ada Muhyiddin Zakaria, tukang AC hadir. Ada Kang Ahmad Mustain. Terima kasih Kang, terima kasih. Doain Kang biar istiqomah Kang. Tentu ada Ejen Kamaluddin Abdullah, ya, Sekjen kelas sekaligus Sekjen PCNU Kerawang. Ada Kang Hayat Ruhiyat di Gunung Putri Bogor. Ada, waduh ini saudara sepupu saya ini, Baidarus Mustafa, Wahajinyang, terima kasih Wak. Ikut nyimak juga ada HDY Arya. Ya. Terima kasih. Ada senior saya Kang Haji Irwan Setiawan di Jakarta. Semua yang hadir semoga sehat-sehat selalu. Qala Abdullah ibn al-Mubarak, berkata Abdullah bin al-Mubarak, afdalul iman at-tasdiq bima ja'at bihir rusul, faman saddaqal Qur'an kharaja ilal amal wa naja minal khulud finnar. Kata Abdullah Ibnul Mubarak bahwa iman yang paling utama itu adalah at-tasdiqu bima ja'at bihir rusul, membenarkan apa yang disampaikan oleh para rasul. Di semua yang disampaikan oleh para rasul tentang hari kiamat, tentang hari pembalasan, tentang siksa kubur, tentang nikmat kubur, pokoknya tentang segala hal dia benarkan, dia imani, dia yakini. Itu iman yang paling afdol. Faman saddaqal Qur'an kharaja ilal amal. Kalau orang membenarkan Al-Qur'an, maka kalau dia yakin Al-Qur'an itu adalah firman Allah, maka dia akan kharaja ila itu keluar menuju amal. Keluar tapi menuju, lain keluar ngan saukur ngadon kuliah doang tayan gitu, atau ngadon heuai doang. Tapi kharaja ilal amal itu ya keluar ikhtiar menuju kebaikan, menuju amal. Kalau orang membenarkan Al-Qur'an, ya mau sholat, mau puasa, mau zakat, mau berbagi dengan sesama. Apalagi ini bulan Muharram, katanya lebarannya anak yatim, mau nyantuni anak yatim. Nah, itu konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang yang mengaku membenarkan Al-Qur'an, mengaku iman kepada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah sesuatu yang didatangkan
oleh para rasul, khususnya oleh junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa naja minal khulud finnar, karena dia keluar menuju amal kebaikan, maka dia selamat dari al-khulud finnar, dari langgeng di dalam api nerakanya Allah. Jadi siapapun yang beriman pasti akan keluar dari nerakanya Allah dan akan masuk surganya Allah. Ya. Tidak akan ada orang yang beriman abadal abidin di dalam neraka, walaupun dia pendosa sekalipun. Ini keyakinan faham ahlus sunnah wal jamaah, al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Jadi kaum Asy'ari dan kaum Maturidi, kaum ahlus sunnah wal jamaah, meyakini sebesar apapun dosa seseorang, jika ada iman di dalam hatinya, maka kapanpun dia akan dikeluarkan dari neraka dan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kapannya itu yang jadi masalah. Kalau kita tidak mau masuk neraka sama sekali, boro-boro lila 1 detik saja kita tidak mau masuk neraka, ya berusaha jauhi semua maksiat, banyakkan amal dan taat. Insya Allah sehelai rambut pun kita tidak akan dibakar oleh api nerakanya Allah. Amin ya, semoga kita selamat. Najjina min azabika ya Allah, najjina min azabin nar. Wa man ijtanabal maharim, barang siapa yang meninggalkan yang haram, semua yang haram, kharaja ila taubah, maka hendaknya dia menuju kepada taubat. Jadi kalau orang ngomong tobat tapi masih melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, mengkonsumsi barang-barang yang haram, maka tobatnya bohong itu. Jadi kalau orang yang tobat, ya harus meninggalkan semua yang diharamkan. Wa man akhadzal qutfi min hallihi kharaja ilal wara'. Barang siapa yang makan al-qut, al-qut itu apa ya? Makanan pokok. Ya kalau kita nasi lah, ya bersama pindangnya tentunya, bersama jengkol, ya sambal, putih, kering itu teh. Maka dia berusaha untuk makan dari yang halal. Jangankan yang haram, yang syubhat juga tidak dimakannya, maka kharaja ilal wara', maka dia pasti menuju wara'. Kalau makan tidak memperdulikan apa ini dari nyolong, dari korupsi atau apa, pokoknya digabres semuanya, ya jauh dari kata-kata wara' itu, ya. Waman addal faraido sahha islamuhu, barang siapa yang menunaikan semua keparduan, menjalankan semua yang Allah pardukan, semua kewajiban, maka sahlah semua Islamnya. Maka sahlah Islamnya dia. Kalau Islamnya, agamanya pengen sah, pengen baik, pengen benar, maka lakukan semua yang Allah bebankan, wajibkan kepada kita, yang taklifkan kepada kita. Sholat, puasa, zakat, haji, umroh kalau sudah mampu, berbagi dengan sesama, birrul walidain, ya, terus menghormati guru, menghormati orang tua, menghargai yang lebih muda, dan seterusnya. Maka itu Islamnya akan menjadi Islam yang sah, yang sahih. Waman sadaqa lisanuh salima minat tabiat. Barang siapa yang lisannya jujur, tidak berkata bohong, tidak berdusta, maka dia akan selamat dari semua konsekuensi
Tabiat itu akibat yang dapat dirasakan oleh seseorang yang tidak menjaga lisannya. Waman raddal mazalim naja minal qisas. Barang siapa yang menolak kezaliman, maka dia akan selamat dari kisos. Kisos itu ya hukum dunia secara langsung. Kalau orang mencuri ya tangan kanannya, pegelangan tangan kanannya dipotong. Nanti mencuri lagi, ganti kaki kirinya yang dipotong. Mencuri lagi, ganti, ya silang saja. Ya, tangan kirinya terus silang, seperti itu. Kalau mencuri lagi, sikunya. Mencuri lagi, dengkulnya. Nah, seperti itu. Itu kisos. Kalau orang membunuh, ya harus dibunuh lagi. Maksudnya, orang yang, kalau yang dimaksud dengan kisos ini, orang yang menolak kezaliman, dia akan selamat dari, mohon maaf, bahasa saya itu hukum karma. Ya, jadi hukuman langsung yang Allah berikan di dunia. Waman ata bisunan zakat amaluh. Barang siapa yang menjalankan semua sunnah, maka akan bersihlah amal perbuatannya. Waman akhlaso lillah kubbila amaluh. Barang siapa yang ikhlas karena Allah dalam beramal, maka akan diterima semua amalnya. Ini pendapat Abdullah bin Al-Mubarak. Ya. Kisur ya hadir. Sur, kopi sur. Mogok tad wengi perang men. Bener, penting. Man mata toloinan teh min ummati la yusyriku billah dakhala jannah wa in zana wa in sarqa. Nah, ini diperkuat oleh hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ditulis oleh Ustadz Farid Mawardi. Terima kasih Ustadz sebagai KM yang bertanggung jawab. Ngaheureyan randa geulis kumata ayah kandar. Wah, itu bukan domain saya untuk menjawab. Itu Haji Kandar yang harus menjawab. Terima kasih ya. Aduh. Ngopi lagi ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Waruya an Abi Darda annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan dari Abi Darda, salah seorang sahabat Nabi, annahu qala, dia berkata, meminta, memohon li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ausini, ya Rasulullah, berikan wasiat kepadaku, berikan aku nasihat. Qala lahu, junjungan kita bersabda kepada Abi Darda, iktasib tayyiban wa'mal solihan wasalillaha rizqa yaumin li yaumin wa'addi nafsaka minal mauta. Katanya Kangjeng Nabi ketika diminta nasihat oleh Abi Darda, beliau menyampaikan begini, iktasib tayyiban, kamu cari kasab itu yang baik-baik, ya, jangan yang haram. Cari kasab itu yang thayyib, bukan hanya halal tapi thayyib, baik. Dan sebaik-baik, salah satu nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia ini, salah satunya ya, kebahagiaan seseorang itu ketika mencari nafkah tidak di mana-mana. Makanya ini sepupu saya, Wah Haji Nyang itu, Baidarus Mustafa, nah kapten, beliau itu
kapten atau nakoda kapal laut. Tapi ya itu ketika berlayar duit banyak tapi jauh dengan keluarga. Ya, beliau sering cerita kepada saya, juga adiknya beliau yaitu Baidarus Mutakin juga ya, Wa Asep itu sama demikian. Ya, makanya sekarang mereka berdua ini walaupun gajinya gede di laut, tapi mending milih yang di darat saja supaya bisa bareng bersama-sama anak dan istrinya dan keluarga semuanya. Nah, cari kasab yang baik, yang halal, yang tidak dilarang oleh Allah. Jangan sampai, mohon maaf ini, ada orang yang pengen cepet kaya terus mengganda-gandakan uang, ngijon-ngijonin uang. Ya, lagi musim paceklik, siapa yang mau pinjam duit nih, ada duit 300.000, nah, nanti bayar panen 1 kintal ya. Begitu panen 1 kintal harganya 500.000 per kintal. Kemudian sementara dia minjeminnya 300.000, ya untung dia 200.000. Itu yang terjadi. Masih ada banyak praktek di kalangan petani kerawang seperti itu. Ketika musim paceklik ini, orang-orang kaya ini minjemin duit, nawarin, ayo sana rek minjem ya, ayo. Nah, sistem ijon seperti ini memang dari dulu ya sampai sekarang belum bisa dihancurkan ini. Masih banyak sekali. Saya emang secara duniawi cepat kaya dia. Ya gimana nggak kaya? Minjemin duit 300 jadi 500.000, gimana nggak kaya coba? Kalau nanti panen minimal harga padi itu paling rendah 400.000. Ini contoh di Kerawang ya, di kampung saya. Itu masih ada yang seperti itu. Tanya itu Haji Iskandar. Memang cepat kaya, tapi dijamin dia hidupnya nggak bakalan barokah. Dijamin dia hidupnya nggak bakalan tenang. Nah, makanya cari rezeki yang thayyib saja, yang halal saja. Profesi yang tidak tapi bukan berarti kita ngikutin minhum. Nah, ini profesi ini harus berhenti katanya. Ya, nggak usah berlebihan seperti itulah, ya. Jadi security, jadi satpam, kemudian jadi kerja sebagai buruh di pabrik, sebagai karyawan di pabrik, yang toyib saja, jangan yang aneh-aneh, cuma yang tereh bunghar, hayu miara tuyul. Nah, boleh itu. Orang yang ngingut tuyul itu yang pesugihan itu itu musyrik kepada Allah dan selamanya tidak akan masuk surga. Nauzubillahi min dzalik. Wa'mal sholihan. Yang kedua, nasihat Kanjeng Nabi kepada Abu Darda, kamu harus beramal soleh. Sholat, puasa, zakat, berbagi dengan sesama. Wasal Allaha rizqo yaumin. Kamu harus minta kepada Allah rizki harian saja. Gak usah pengen rizki setahun, apalagi 10 tahun, gak usah. Kamu minta, ya Allah berikan rizki aku hari ini ya Allah. Sudah segitu aja. Nah, yang kamu cari, kamu berdoa kepada Allah supaya Allah ngasih rizki harian, yang kamu cari juga ya rizki harian juga. Gak usah, wah ini saya tumpuk-tumpuk harta supaya mahi 7 turunan, gak usah. Udah rizki harian saja. Nah, pentingnya kowe ayeuna bisa ngejok gitu aja udah. Hari ini bisa makan. Lihat tuh burung. Burung itu dia pergi dalam keadaan kosong, lapar. Nanti dia cari makanan kemana-mana, kasab, pulang kenyang. Besoknya lapar lagi, ya nyari lagi, ya gitu.
Mintalah engkau rizki kepada Allah dengan rizki yang harian. Gak usah pengen tahunan, apalagi 7 turunan, gak usah. Wa'adi nafsaka minal mauta, anggaplah diri kamu sudah bersama orang-orang yang mati. Jadi supaya timbul di dalam hati kita tidak terlalu cinta kepada dunia ini. Kita ini orang mati. Yang kita bawa itu semuanya kalau dibuka oleh Allah, mohon maaf, gak ada orang yang pengen menghargai kita. Coba buka umpamanya ini pakai alat yang transparan lah, kaca yang bisa tembus pandang. Itu semua akan kelihatan. Dalemannya tubuh kita ada jantung, ada paru-paru, ada usus, kemudian ada tempat di perut kita ini, sebuah tempat ya untuk menaruh sisa-sisa makanan itu. Ya, kalau diejah teja berta ain iya jri, nah gak usah dibaca. Nah itu dalam perut kita ada kotoran. Coba kalau Allah buka, tidak ada yang patut kita banggakan. Kita ini adalah orang-orang mati yang berjalan. Semua kita ini adalah camat, calon-calon mati. Jangan merasa hidup ini akan abadi. Oleh karenanya, mintakan juga kepada Allah rizki yang sehari-hari. Tidak usah kita ingin menumpuk-numpuk harta untuk tahunan, apalagi 7 turunan, karena justru akan memberatkan beban kita nanti di hadapan hisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Aduh, semoga Allah memberikan rezeki kita yang halal, yang thayyib, dengan kasab yang mudah, dengan cara yang mudah, min ghairi ta'abin wala masyaqatin wala dhairin wala nasabin. Ya, tidak capek, tidak lelah, tidak madarat, tidak masyakat, enak. Cari rezeki itu nyantai, santuy, tidak susah, tidak membuat kita lelah, tidak membuat kita sakit, tapi rezeki yang mudah datangnya, min ghairi ta'abin wala masyaqatin wala dhairin wala nasabin innaka ala kulli syai'in qadir, ya. Semoga Allah memberikan pintu rezeki melalui kasab kita ini dengan sangat mudah. Untung hayang susah-susah lah, jadi kapten, jadi jadi supir kapal teh naon, supir pesawat teh, jadi pilot, nyempil 5 kolot. Jadi pilot memang gajinya gede, cuma resikonya juga gede. Nah, begitu, dan susah itu pekerjaan yang melelahkan, yang masyakat, banyak masyakatnya, walaupun gede gajinya juga. Nah, kita mencari yang biasa-biasa saja tapi enak. Gitu, ya. Semoga Allah memberikan kita sekali lagi rizki yang halal, yang berkah, hingga dita'abil wala masyaqatin. Tak terasa sudah 40 menit saya menyemak bersama Anda. Yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari kebodohan saya sebagai manusia biasa. Semoga ada manfaatnya khusus bagi saya, terus-terusan menjadi pengingat bagi saya, umumnya bagi jemaah Facebook rahimakumullah, di mana saja kita berada. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Li khamsatun uqafi biha harral wabail hatimah al-Mustafa wal Murtada abnahuma wa Fatimah.
berkahna lima jalmi, mugi Gusti ngalengitkeun kana panyakit balai anu mantak nganyerikeun. Ku berkana Kangjeng Nabi sareng Sayyidina Ali, Hasan Husain cucu Nabi, Siti Fatimah Nusuti. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqil mubin wa arsaltahu rahmatan lil alamin. Ibu Haji Hidayati Fatimah, bibiku tercinta di Bandung. Telat. Insyaallah enjing pendaklinya hatur nuhun batikna di haji kamari atos dianggo 2 dinten nya. Lamun dianggo di ayeuna kena eta ejen Kamal ngecek deui wae. Tuh salin euy cenah gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan subscribe karena subscribe itu gratis.